Please, Dr. Val. Thank you, Professor Adiba. Hello, everybody. Yeah. So I am Bao Vũ Ngọc from PATH Vietnam. I am Senior Technical Director for HIV, TB, and viral hepatitis at PATH. It's my honor to be here for the third time to Indonesia. So thanks the organizer for inviting me to talk in this important workshop. So in this presentation, I would like to share with you HIV testing innovation in Vietnam. Next slide, please. So as you know that HIV epidemic in Vietnam is concentrated among key population, including people who inject drugs, female sex workers, men who have sex with men, transgender women. So this slide shows that the green one is the HIV prevalent through HIV sentinel surveillance among PIWID, and the purple one is the female sex worker, and the red one is the men who have sex with men. So you know that why HIV prevalence has declined in PIWID and FSW, but has rapidly increased in MSM for over a decade in Vietnam from 2012 up to now. And new HIV infection also increased among MSM in the last decade. Next slide, please. So the government of Vietnam committed to achieving the 95 goal by 2030. And the progress to achieve this goal as of 2021 was 84, 79, and 96. Reaching the first 95 goal is the most challenging and require innovative approach. So how to achieve the first 95? So we know that differentiating service option is increasing choice for client. So what is the HIV testing option are available in Indonesia? And how HIV testing option address unmet need for HIV testing? So we know that every country we have a facility-based testing, and this option can reach the people who visit health facility. While community-based testing may reach individuals who hesitate to go to health facility or who prioritize convenience, friendliness, quick result, etc. And self-testing may reach individuals who never come to health facility or who concerned about privacy and confidentiality. Next slide. So what is the HIV-lay testing? WHO recommend engagement of lay provider in HIV testing. Next slide, please. So what is the HIV self-testing? WHO define HIV self-testing is the process in which a person collects their specimen, oral fluid, or finger stick, and then performs the test and interpret the result, often in private or with someone they trust. And WHO recommend HIV self-testing should be offered as an approach to HIV testing. So how was HIV testing innovation introduced and scaled up in Vietnam? This slide shows the evaluation of Vietnam HIV testing program from facility-based to community-based testing and self-testing. Like other countries before 2015, HIV testing only available at the health facility and provided by the health staff.
And right after WHO recommendation on lay provider HIV testing, Vietnam piloted the first lay provider HIV testing in December 2015. Similarly, after WHO recommendation on HIV cell testing, Vietnam launched the first HIV cell testing in August 2016. After 2-year pilot, lay provider testing and cell testing, the government of Vietnam MOH approved the first national guideline on community HIV testing, include lay testing and cell testing in August 2018. And from 2019 onward, community HIV testing scaled up in 40 out of 63 provinces. And HIV cell testing and lay testing also included in national strategy to end it by 2030 and revised HIV law in 2020. And from 2022 onward, HIV cell testing scaled up in 33 out of 63 provinces for free distribution. But for the commercial HIV cell testing is available nationwide. So we conducted evaluation of the pilot lay testing and cell testing in 4 provinces, and the results show that the majority of key population, including MSM, PIWID, FSW, and their sexual worker prefer lay testing. And the great majority of key population also prefer being tested in the community. Next slide. So we also found that HIV lay testing can reach undiagnosed people. And in this table, you see that 67% of HIV lay testing clients were first-time tester, and 45% were infrequent tester. First-time tester had a higher positivity rate than those who has previously tested, 6.8% and 5.7% respectively. So what is the pathway from introduction to scale up HIV cell testing in Vietnam? First, we conducted study to assess preferences, and we need to pay for HIV cell test among key population. Second, we implemented HIV cell test pilot with both oral fluid-based and blood-based HIV cell test. Third, we supported Ministry of Health to develop and approve the national HIV cell test guideline. Fourth, we work with manufacturer and local distributor to prepare and submit dossier for market authorization of HIV cell test product. Last but not least, we offer diverse distribution model HIV cell testing, including online, secondary distribution, community-based facility, pharmacy, and e-commerce. So the result of the consumer survey in 6 provinces shows that majority of KP intended to use HIV cell test if available. And the top 5 reasons for choosing HIV cell test was the first person to know result, receive instruction, confidentiality, know result quickly, and privacy. In terms of preferences, we found that MSM and FSW prefer oral fluid, while PIWID prefer blood-based HIV cell test, and most MSM prefer assisted HIV cell test. So the result from our pilot evaluation also shows that HIV cell test can reach first-time tester. Over half of HIV cell test, the MSM client were first-time tester, and over 1/5 were infrequent HIV tester. And being a first-time
HIV tester and opting for self-testing was significantly associated with education level of high school and below. In terms of willingness to pay, we found that the large majority of KP were willing to pay for HIV self-test, and the majority of people were willing to pay at less than $4 per test. Next slide. So intensive effort to generate demand for HIV self-tests are important, and to go along with the distribution model to increase HIV self-test access. This includes both online and in-person outreach via diverse channels. For example, HIV self-test is promoted through the Facebook, gay dating app such as Blue-D, Grindr, Onet, and Jack-D by online peer influencer, opinion leader, and key population CBO. Staff and client can go online to do risk assessment, ordering online HIV self-test kit, and get home delivery. So HIV self-test also is distributed through differentiated models, including direct and secondary distribution via KP CBO, private clinic, pharmacy, social enterprise, and also online distribution. So what is the role of HIV self-test in PrEP? So HIV self-testing has been a key entry point for PrEP in Vietnam and play a critical role, especially during COVID-19 lockdown, in helping to make PrEP monitoring service more accessible and convenient for clients, and thus contributing to increase the PrEP enrollment and effective use. So this slide shows how we use an online platform to ensure continued access to HIV self-test. So as shown in this slide, step 1 and step 2, clients can go online, screen themselves for HIV risk, identify they need an HIV test, and fill out their information to complete HIV self-test delivery request. And the test kit will be delivered to client within 48 hours, with client confirming receipt through the SMS. And the client is then able to perform the test themselves, supported through instruction for you included in the packet or online video. The client is encouraged to share feedback on their testing experience and the test result. If client do not share within 7 days, the distributor will call the client to follow up. So you may know that last year in August and September 2021, Vietnam experienced a serious COVID-19 lockdown in southern provinces, including Ho Chi Minh City and Dong Nai. And you can see in this slide, use home delivery PrEP and HIV self-test with televisit as a remote PrEP model that we implemented during COVID-19 lockdown. And with this, the activity, and we can ensure the 93% 3-month continuation rate during the COVID-19 lockdown in August and September 2021. So we also observed that use HIV self-testing as a part of PrEP monitoring service was acceptable to PrEP clients in Vietnam, with 98% having used an HIV self-test at home as a part of remote PrEP model, and 75% of whom reported being comfortable or very comfortable using self-test for PrEP monitoring. So what are the lessons learned? So the most important lesson we have learned is that one size does not fit all. We have learned that differentiation of HIV testing service
is key to accelerate attainment of the first 95 goal. Committee HIV testing, including lay testing and self-testing, can reach the undiagnosed people who are first-time tester or who may not otherwise test or accept health facility. Committee HIV testing is preferred by key population, particularly men who have sex with men. HIV self-test is the entry point to confirmatory testing, treatment, and prevention services, but require linkage support such as active reference and follow-up by CBOs. Scale-up HIV self-test require policy in place, intensive demand generation effort, and differentiated service delivery model, such as community-based distribution, secondary distribution, online, e-commerce, and pharmacy. So with that, I would like to thank all organizations and listed here for their contribution and support. Thank you for your listening. Thank you, Dr. Bao Phu Ngoc. Please take a seat, and then we still have two great speakers today. May I invite Dr. Agus Kosasi into podium. Dr. Agus Kosasi is the head of clinical pathologist medical staff of Integrated Laboratory Unit at Darmais Cancer Hospital, NCC in Jakarta, Indonesia. Dr. Agus will present on HIV testing, the latest science and technology. Dr. Agus, you have 10 minutes for the presentation, and the floor is yours. Thank you very much. Thank you for inviting me. I'm Dr. Agus from Indonesia, Jakarta. May I talk in Indonesia because most of the audience is Indonesian. So today I will talk about the latest science and technology for the HIV testing. Next slide. Yes, di Indonesia ini sangat negara yang sangat besar sekali, ya, dan juga populasinya sangat banyak, yaitu 27 juta penduduknya. Kemudian tentu saja infrastrukturnya sebagian besar di timur masih kurang baik dibandingkan di barat, dan kita punya 3.000 rumah sakit, kita punya 10.000 puskesmas, belum termasuk klinik-klinik swasta. Walaupun di sebelah timur infrastrukturnya kurang baik, tetapi di situ banyak sekali pemandangan-pemandangan yang sangat indah, dan juga mungkin teman-teman dari luar negeri bisa mampir di situ untuk melihat betapa indahnya Indonesia. Slide. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh kita punya Wamen, Menteri Kesehatan, mengenai capaian-capaian yang kita dapat di Indonesia. Mungkin saya pas saja ini slide. Nah, ini positive case-nya di Indonesia ternyata waktu COVID juga agak turun. Nah, nggak tahu nih tahun 2002 bagaimana, 2022 apakah meningkat lagi. Saya belum punya update, tapi yang jelas during the COVID time dia turun. Slide. Nah, ini positifnya pada di Indonesia ternyata memang pada usia-usia yang sangat muda, ya. Jadi ini usia-usia yang remaja, ya, 20 sampai 25 tahun. Jadi ini ya masih orang-orang yang senang browsing dan senang gadget, ya, informatifnya. Jadi positifnya banyak di situ. Slide. Nah, ini kita ketahui bahwa sekarang ini kita memang berkutat pada diagnosis, juga pada
treatment dan tentu kita harus viral suppress itu kita pertahankan sedapatnya selama mungkin dan tentu saja itu kita akan perjuangkan retention dan rearrangement. Jadi kita harus memperbaiki rapid treatment setelah diagnosis dan sekarang tadi sudah banyak juga dibahas mengenai prevention ya, tadi sudah banyak PRP sudah banyak dibahas dan ini juga nanti akan diperbesar perannya di Indonesia. Tapi di Indonesia ini masih kebanyakan di diagnosis, treatment dan viral suppression. Tapi ini juga nanti akan diperluas. Slide. Nah, Indonesia guideline-nya masih mengikuti WHO, yaitu WHO yang tahun 2019 ya, ini Indonesia guideline masih mengikuti ini. Jadi kita selalu mengikuti WHO dan yang untuk orang yang lebih dari 18 tahun masih mengikuti standar WHO. Slide berikutnya. Nah, ini kalau yang untuk AID kita juga mengikuti WHO, tetapi yang di atas itu yang 0 sampai 2 hari itu kita tidak ikutkan. Ya, kita mulai mentesnya dengan NAT 4 sampai 6 minggu. Ya. Yang di atas itu tidak kita ikutkan, yang itu yang 2-3 hari itu tidak, kita langsung 4 sampai 6 minggu ke bawahnya kita ikutin dengan WHO. Slide. Ini ada ininya ya. Bisa langsung ya. Nah, sekarang di negara-negara maju ada yang sudah memakai yang direkomendasikan dengan CDC, yaitu ini kayaknya agak rumit, tetapi mereka mengetesnya itu tidak dengan antibodi. Jadi antibodi dan kombinasi dengan antigen, yaitu dengan generasi keempat. Kalau kita di Indonesia belum, kita hanya memakai hanya antibodi yang pakai tadi guideline WHO, kita hanya ngetes anti HIV dengan hanya memakai antibodi. Antibodi dengan A1, A2, dan A3, itu semuanya antibodi. Dan ini ada yang baru, yang dari CDC merekomendasikan testing, mungkin orang-orang di luar negeri sudah memakainya, yaitu dengan generasi keempat, ya, yaitu kombinasi antigen dan antibodi. Sekaligus yang generasi keempat ini kelemahannya kita tidak tahu yang mana yang positif, antigen atau antibodi yang positif kita tidak tahu. Tetapi kalau dia positif harus dikonfirmasi ke generasi yang berikutnya, yaitu generasi kelima, yaitu yang bisa membedakan antara antigen dan antibodi dan HIV 1 dan 2. Nah, di sini kalau ada diskrepansi kita lanjutkan dengan pemeriksaan yang NAT. Ya, pemeriksaan NAT yaitu pemeriksaan dengan asam nukleat. Dan kalau misalnya itu sudah positif salah satu bisa dilaporkan positif, misalnya HIV 1 positif atau HIV 2 positif bisa dilaporkan seperti yang ini. Bisa langsung dilaporkan. Ya. Nah, ini mungkin dapat dilihat ini slide-nya, jadi seperti ini laporannya sangat rumit ya. Jadi kalau yang step pertama, step kedua, step ketiga, dan ini kemungkinan-kemungkinannya. Jadi kalau kita ketahui bahwa evolusi dari deteksi dari HIV itu, yang generasi ketiga yang kita pakai sekarang, seenggak-enggaknya kita baru bisa mendeteksi sekitar 3 minggu dari infeksi. Ya. 3 minggu baru bisa deteksi. Sedangkan dengan generasi keempat atau kelima itu bisa dimajukan seminggu jadi 2 minggu. Sedangkan dengan NAT kita bisa mendeteksinya sekitar 1 mingguan setelah infeksi. Nah, ternyata ini sekarang untuk deteksi anti HIV positif dengan antibodi itu sudah sampai generasi kelima. Apa itu kelima dan apa bedanya dengan generasi keempat? Nah, perbedaannya sebenarnya sedikit sekali, yaitu yang di kotak merah ini kita lihat dari sensitivitasnya saja dia lebih sensitif, dan yang kedua perbedaannya yaitu dalam pelaporan. Generasi kelima ini unggulnya dia bisa melaporkan yang positif itu HIV 1
HIV-2 atau antigen. Sedangkan kalau generasi keempat, dia tidak bisa. Kita tidak tahu yang mana yang positif. Kita tidak tahu antigen atau antibodi yang positif. Kita taunya positif, tapi tidak tahu positifnya apa. Antigen, antibodi, atau HIV-1 atau HIV-2. Seperti itu. Nah, sedangkan yang generasi kelima kita tahu. Nah, itu bedanya. Nah, ini jadi performance dari HIV ke generasi kelima itu, yang ini dia lebih sensitif dan dia tahu yang mana, dia tuh HIV-1 atau HIV-2, dan juga dia bisa tahu antigen atau antibodi, dan juga dia bisa mendeteksi lebih awal. Nah, ini adalah tes-tes yang tersedia yang sudah di FDA approve, yang kita ada di pasaran, ini yang sudah bisa kita lihat, ada generasi keempat dan generasi kelima. Generasi kelima yang ada adalah Biovax 2200 HIV antigen antibody ini. Yang kita bicarakan sekarang yang terbaru adalah yang ini. Cuma ada satu merek yang saya lihat di literatur, nggak tahu sekarang mungkin sudah ada lagi, saya nggak tahu apakah sudah ada lagi. Dan ini yang rapid test adalah seperti yang di bawah ini, ada Biored dan Aller dan sebagainya. Dan ini adalah preclinical assay, nanti ke depan ini masih dalam penelitian, nanti ke depan yang diperiksa hanya ultrasensitif antigen saja. Jadi dia tidak usah dikombo kombinasi antara antigen dan antibody, dia hanya antigen saja diperiksa, jadi nggak perlu lagi kombinasi. Ini katanya sangat sensitif dan nanti akan di launching nggak tahu beberapa tahun lagi, ini lagi diteliti. Kalau ada ini mungkin jauh lebih bagus. Nah, juga ini ada rekomendasi dari WHO yang saya baca mengenai self-testing, ya. Tidak perlu dianggap positif, tapi ini hanya untuk screening, sangat rekomendasi dari WHO, dan ini dalam bentuk A0, dan ini tentu saja di Indonesia banyak sekali bariernya. Kita di Indonesia sebenarnya program belum memakai program ini sebagai program. Ini masih high cost, ya di Indonesia tentunya pasti kalau kita suruh datang itu kan high cost, ya kan, inconvenient, dalam clinical hour harus waktunya tepat, stigmanya, confidentiality-nya bagaimana, discrimination from healthcare worker, ya, unsupporting cultural dan sebagainya, ini masih banyak hambatan di Indonesia. Mungkin untuk hal-hal tersebut bisa diatasi dengan self-testing, ya, untuk mendekatkan itu. Ya mungkin ini self-testing ini sudah digunakan, mungkin teman-teman kita sudah banyak pakai. Dr. Agus, ya? Sorry, your time is 2 minutes remaining. Ya, sebentar lagi selesai. Ya mungkin teman-teman kita di negara-negara lain sudah banyak, mungkin dan Vic juga sudah sangat pengalaman, you're already experienced with this, maybe can share with us in Indonesia because we are not starting yet with the program. We hope can. So ini juga sangat membantu ya dengan digital support ya, sangat membantu. Ternyata dengan website di Indonesia juga banyak sekali yang pakai gadget-gadget dan juga dengan banyak sekali yang mau menggunakannya. Tentu saja dapat membantu. Tadi juga dari Vietnam teman kita juga sudah menerangkan bagaimana caranya, banyak sekali dengan dipandu dengan gadget sehingga bisa membantu self-testing. Ini juga mungkin suatu harapan buat Indonesia ke depannya. Jadi kesimpulannya mungkin HIV testing nanti perlu satu update ke depan mengenai algoritma untuk sensitivitas yang lebih canggih lagi nanti ke depan mungkin, dan juga analisanya harus lebih baik lagi, dan mungkin kita perlu mendevelopkan sesuatu mungkin yang tadi saya katakan mengenai self-testing untuk Indonesia. Mungkin itu aja, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Agus Kosasi, silakan duduk. And then I will invite the third speaker, Profesor Pande Putu Januraga from Udayana University in Bali, Indonesia.
Professor Pandey, I haven't had his bio because maybe he thinks that I know him so well. He's so famous. So I think he can introduce himself directly. But I believe we know his publication in the Lancet already cited for million people in the world. He is the director for the Center for Public Health Innovation, Udayana University, and he will present on best practices from the Indonesia to increase HIV testing. Dr. Pandey, your time is 10 minutes, and the floor is yours. Thank you, Mbak Evi. You made me so nervous. I would like to thank for International AIDS Society for inviting me to this very important meeting. I would like to say that we will learn a lot from each other. So hopefully we could discuss how to improve the strategy of testing better after this meeting. I will present my talks in Bahasa because I think that will prevent misunderstanding from myself and from the perspective of most of audience is here. So, okay. Next. It's not working. Okay. So I believe, sorry, mistake again. Jadi saya percaya, mungkin teman-teman juga percaya semua bahwa salah satu pintu gerbang untuk menuju keberhasilan kita mengakhiri HIV atau menghentikan transmisi HIV di masyarakat adalah dengan memulai tes HIV. Kita nggak akan pernah bisa mengakhiri transmisi HIV tanpa memperluas cakupan testing. Ini sudah hampir pasti ya. Dan kenapa demikian? Karena ini membuka pintu kita untuk yang positif, untuk menuju treatment, dan juga menuju ke notifikasi pasangan, untuk memulai pengobatan dan memulai notifikasi pasangan. Hampir sebagian besar partner dari HIV positif biasanya juga HIV positif. Kalau angka kita menunjukkan di sekitaran 15-25% HIV positif. Treatment juga as prevention tentu saja, nanti akan mencegah transmisi berikutnya. Kalaupun kita temukan negatif, kita bisa mengarahkan ke PrEP bagi yang high risk, bagi yang risikonya tinggi, atau kita bisa memperkuat health promotion kita. Tadi Dr. Bagus sempat mengatakan ada promosi kesehatan itu ada dua sebenarnya, jadi bukan hanya masalah edukasi, tapi juga kita di HIV punya PrEP. Next. Saya juga ya. Oke, sorry. Nah, kalau kita lihat testing rate kita di Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2021 terlihat peningkatan ya. Kalau kita garis tarik linear terlihat peningkatan. Memang sedikit turun di 2020 karena COVID, tapi naik lagi di 2021 dan harapannya kalau kita pakai angka terakhir tahun 2022 ini lebih tinggi lagi. Kisarannya di angka 4 jutaan tes. Dengan kemudian positivity rate-nya juga cenderung turun ya. Tapi ada satu angka yang tidak saya tampilkan di sini, angka AIDS-nya. Meskipun positivity rate kita turun, tapi AIDS kita kematian dan kemudian kematian akibat HIV tidak terlalu menggembirakan penurunannya. Jadi kita masih punya PR di start treatment-nya setelah testing. Nah, angka 4 juta ini juga kalau kita estimasikan dengan kelompok yang high risk untuk menghitung kaskade yang pertama, 95% yang pertama, kita sebagian besar dari kita mungkin mengklaim sudah di atas 90%. Jadi tadi presentasi Pak Wamen juga menunjukkan angka di atas 90%. Tapi kita harus ingat yang angka 4 juta ini kontribusinya setengahnya itu dari ibu hamil. Nah itu yang harus kita ingat betul. Kontribusi setengah dari 4 juta itu ibu hamil. Sehingga kita masih punya PR besar, effort yang harus lebih kuat lagi untuk meningkatkan cakupan tes. Next. Oke. Nah, kita sangat beruntung ya tahun ini, terima kasih untuk teman-teman Kemenkes bahwa kita punya pedoman yang baru penanggulangan HIV, AIDS dan infeksi menular. Dan kalau kita cermati peraturan yang baru ini, Permenkes yang baru ini, untuk testing itu sudah sangat progresif ya, sudah mulai sangat progresif menurut saya. Jadi yang pertama ditekankan di sini kita punya facility based testing dan punya community based testing. Kemudian untuk community based testing dibagi lagi, kita punya yang health professional. Jadi nggak salah kalau dokter-dokter juga pakai OFT, pakai oral fluid test untuk pasiennya, bisa saja. Kemudian non-health professional seperti outreach workers juga bisa mendeliver OFT, oral fluid test. Kemudian yang individual atau self screening. Jadi yang memang benar-benar dilakukan oleh teman-teman komunitas sendiri.
Sementara untuk di facility base kita bisa lakukan di puskesmas, rumah sakit, klinik, praktek swasta. Disebutkan jelas di sana bidan. Bidan. Kenapa bidan? Nanti saya lanjut ke slide berikutnya dan juga health profesional lainnya. Next. Untuk metode penemuannya atau melakukan testingnya kita punya case finding yang sifatnya aktif case finding maupun yang pasif case finding. Untuk yang aktif kita bisa menggunakan modalitas outreach test, jadi mobile testing itu masih sangat penting untuk Indonesia. Kemudian juga kita bisa early detection atau screening, partner dan children notifikasi. Kemudian untuk passive case biasanya kita menunggu di layanan ketika kita menemukan yang high risk klien atau pasien dengan risiko tinggi untuk kita lanjutkan ke tes HIV. Jadi secara aturan sejak tahun 2022 ini kita Indonesia sudah sangat progresif dalam hal testing seharusnya. Nah, bagaimana dengan inovasi untuk meningkatkan tes? Sebenarnya untuk self testing kita sudah mulai sejak tahun 2017. Nah, kalau saya hitung sampai sekarang kurang lebih ada 4 studi di Indonesia, 4 studi di Indonesia terkait HIV self testing, dan yang terakhir adalah program untuk self testing. Tapi tidak akan semua saya tampilkan. Ini ya studi yang pertama, bukan yang pertama ya, tapi salah satu studi besar yang pertama. Ini metodenya randomized community trial. Ini salah satu metode yang cukup rigor dalam bidang intervensi kesehatan masyarakat. Kita lakukan pada female sex workers di 23 priority district di Indonesia. Jadi 15 daerah intervensi dan 8 daerah kontrol. Nah, kita menggabungkan antara self testing dengan blood testing. Kalau kita lihat kontribusi dari perbandingan kontribusi dari HIV yang di atas itu adalah yang intervensi, yang di bawah itu adalah yang kontrol. Maka kontribusi dari OFT di daerah intervensi adalah hampir 20% ya, sekitar 19%. Kontribusi untuk meningkatkan jumlah tes. Dan kalau kita lihat perbandingan positivity rate antara intervensi dengan kontrol, di intervensi yang ada OFT-nya kita dapat 1,3%, yang di kontrol kita dapat 0,8%. Cukup berbeda dia. Dan kalau kita lanjutkan ke treatment memang tidak terjadi perbedaan jauh ya, tapi cukup untuk kita menemukan kasus baru lebih banyak dengan ada OFT. Kalau kita lihat kaskadenya kemudian dari yang reactive result ke confirmatory ke ARV, nah itu masalahnya. Jadi kita menemukan reactive result cukup besar, tapi hampir 50%-nya yang hanya konfirmatory. Setengahnya nggak melakukan konfirmasi, karena tadi kan disampaikan oleh Dr. Kusasi sendiri bahwa ini sifatnya screening, bukan diagnose, jadi harus memerlukan konfirmasi lagi. Nah ini PR besar kita untuk self-testing. Next. Project besar lainnya oleh STAR3, tadi sudah juga sedikit disebut-sebut. Problemnya sama, kalau kita lihat grafik yang sebelah kanan, hanya 50% yang confirmatory test. Jadi dari 36.000, hampir 36.000 tes itu setengahnya tidak melakukan, bukan setengahnya, yang kemudian ditemukan positif itu angkanya di 3,9%, setengahnya tidak melakukan konfirmasi. Ini PR besar buat kita semua. Kalau kita lihat dari cakupan yang positivity rate dari masing-masing kelompok, maka partner dari pasangan teman-teman dengan HIV itu yang memang paling tinggi angkanya di 18,5%. Yang menarik angka di MSM 4,5%, di pekerja seks 2,3%. Kalau kita bandingkan dengan IBBS misalnya, ini jauh lebih rendah ya. Betul nggih teman-teman yang di surveillance HIV ini jauh lebih rendah angka ini. Next. Nah, bagaimana kontribusinya dengan sampai ke inisiasi ARV? Ini tabel ini menjelaskan untuk MSM, transgender, PWID, dan female sex workers. Untuk referral sama saja, jadi angkanya memang di 50-60% ya. Setengahnya tidak melanjutkan ke konfirmasi. Kalau kita lihat inisiasi ARV itu juga masih di bawah 70%, yang dari yang positif. Jadi PR kita memang oke, kita sudah berhasil meningkatkan testing, tapi what next-nya? Konfirmasi dan treatment-nya masih jadi PR besar buat kita semua. Next. Nah jadi apa pembelajaran kita dari community based HIV self screening ini? Yang pertama, ini sepertinya diterima dengan luas ya oleh komunitas kita. Jadi ini satu modalitas tes yang sepertinya diterima dengan luas. Memang strong preference-nya atau preferensi utamanya sejauh ini kita nggak bisa seperti di Vietnam tadi dicontohkan. Banyak yang menggunakan sendiri dengan modalitas memesan gitu. Kalau Indonesia lebih banyak dengan outreach workers. Jadi petugas lapangan kita yang menghantarkan, bahkan ada yang menjemput, membawa ke suatu tempat, melakukan testing, didampingi.
Nah, itu wajar ya, karena kita baru memulai di Indonesia, baru memperkenalkan dengan skala yang luas. Harapannya di masa depan pelan-pelan ini teman-teman bisa menggunakannya secara lebih mandiri, karena bicara tentang cost atau biaya, tadi Dr. Kusasi menyampaikan ini mungkin mahal. Kenapa mungkin mahal? Karena delivery-nya masih bergantung pada petugas. Kalau misalnya nanti tersedia suatu tempat, orang ngambil tes sendiri, itu nanti biayanya jauh kan lebih murah dari VCT. Jadi harapannya ke depan kita bisa shifting, betul-betul orang bisa melakukan tes sendiri. Dan PR terakhir tentu saja confirmatory testnya yang masih menantang ya, masih menantang, bukan menantang yang enak, tapi menantang yang perlu kerja keras buat kita semua untuk bagaimana link to facility based testing ini yang harus delivery modenya harus cukup banyak sehingga teman-teman bisa akses dengan lebih baik. Next. Nah, inovasi kita lainnya adalah memperkuat notifikasi pasangan. Jadi kita ini didukung oleh WHO tahun 2019-2020, kebetulan juga center kami yang melakukan. Kita melakukannya di 4 kota, Makassar, Denpasar, Semarang, dan Jakarta. Kita mendukung notifikasi pasangan dengan mendampingi layanan, dan memang hasilnya adalah problemnya itu di ini, apa sih namanya, yang menerima notifikasi pasangan. Kalau kita lihat data ini, hanya ini berapa persen jadinya kalau seperti ini, mungkin di bawah 30% ya, 40%, 30% yang akhirnya dari yang ditawarkan untuk dinotifikasi, akhirnya yang kemudian berhasil dikontak dan berhasil dites. Jadi turun sekali dia, di grafik yang sebelah kiri ini turun sekali dia dari yang ditawarkan dan yang menerima testing akhirnya. Kalau di grafik yang di kanan, yang dari tes indeks sampai kemudian berhasil dikontak, dari yang berhasil dikontak berhasil menerima tes dan HIV positif, itu juga memang turun. Tapi kita menggembirakan yang turun yang paling kanan kan, memang itu harus turun sebenarnya, itu nggak boleh tinggi, dia nggak boleh sama idealnya. Tapi PR kita yang dari yang tes indeks ke yang berhasil dikontak dan menerima tes HIV itu turun, harusnya agak datar. Jadi PR kita di notifikasi pasangan juga masih besar meskipun sebenarnya yang menggembirakan adalah ternyata teman-teman itu kalau digunakan konsep provider referral, jadi rujukan oleh petugas kesehatan, itu lebih bagus justru sebenarnya keberhasilannya untuk kemudian bisa menerima tes HIV. Nah, ini yang sering menjadi keraguan-raguan teman-teman di layanan, kalau saya yang merujuk apa mereka bersedia. Tapi data penelitian kita menunjukkan justru provider referral itu lebih berhasil membuat pasangan itu menerima tes. Next. Jadi kita perlu nih ke depan untuk memainstream atau membuat rujukan oleh petugas kesehatan ketika menemukan pasien HIV itu sudah langsung otomatis harusnya. Jadi begitu ada orang HIV, teman-teman petugas kesehatan harus otomatis memikirkan notifikasi pasangan, meminta kontak dan melakukan secara aktif. Karena memang terbukti itu lebih berhasil. Ya. Dan kemudian harus secara langsung dilakukan, tidak perlu ditunda. Hasil studi kita menunjukkan semakin cepat ditawarkan, semakin cepat menerima dibandingkan ditunda-tunda. Dan juga kemudian kita harus memikirkan model-model telemedicine mungkin ke depannya. Next. Bagaimana dengan tes pada ibu hamil? Nah, untuk data pada ibu hamil tadi sudah saya sampaikan, baru 50-60% ya capaian testing kita pada ibu hamil. Ada 2 studi yang saya rujuk kali ini. Yang pertama ini studi dari Dr. Wulandari, partner kami di Bali juga, yang melakukan studi pada private clinic untuk bidan swasta. Problemnya memang dari 619 perempuan yang dirujuk, itu hanya 321 yang akhirnya ngambil tes ke puskesmas. Karena tes kita baru tersedia di puskesmas, bidan swastanya nggak melakukan tes. Nah, bidannya merujuk. Ketika merujuk, hilang ibunya. Nah, jadi yang harus pikirkan bahwa ke depan kita mungkin memang harus membuat bidan swasta ini bisa melakukan tes. OFT salah satunya, oral flu test adalah salah satu modalitas yang bisa digunakan. Mungkin lebih mudah dan bidan bisa lebih percaya diri dalam melakukan tes dibandingkan harus mengambil darah, melakukan tes pertama rapid dengan darah. Next. Kalau kemudian kita lihat studi yang baru dari Mbak Adawiyah, ini disupport oleh Kirby Institute, dia melakukan analisis terhadap kesiapan layanan publik dan private dalam melakukan program HIV testing dan PMTCT lanjutannya. Kita bisa lihat yang publik itu grafiknya lebih penuh, artinya mereka kapasitasnya memang lebih baik gitu
untuk melakukan testing. Sementara yang kanan itu private sector itu lebih jarang, lebih banyak bolongnya. Nah, ini yang perlu dikuatkan karena kalau kita lihat data ANC kita itu sekitar 50-60%, bahkan ada beberapa daerah yang 70% itu ANC-nya di bidan swasta dan di dokter SPOG, bukan di puskesmas. Nah, kalau ini kita tinggalkan untuk HIV testing, kita kehilangan banyak kesempatan. Jadi ini memang harus diperkuat, private sector untuk tes HIV ini harus diperkuat. Dokter Next. Pande, 1 menit lagi. Ya, udah hampir selesai. Next. Jadi kita perlu membuat program untuk menutup gap ini, kesenjangan pada private dan rural sektor ini, dan juga kemudian meningkatkan strategi-strategi yang berkaitan dengan koordinasi rujukan dan lain-lain ya, dan infrastruktur untuk testing di konsep di ANC. Next. Nah, apa yang ke depan hal lain yang juga bisa kita pikirkan atau kita lakukan? Saya kira kita mungkin harus mulai berpikir universal HIV screening. Kalau kita lihat data SIHA, new HIV case atau kasus HIV baru kita, itu sebagian besar bukan populasi kunci ternyata. Dari tahun ke tahun kalau kita cek, sebagian besar bukan populasi kunci. Populasi kunci LSL, WPS, waria, warga binaan itu cuma sekitar 40-an%. Lainnya itu nggak masuk kelompok populasi kunci dari hasil data SIHA. Itu artinya apa? Artinya kita harus lebih terbuka dengan tes pada kelompok populasi yang berbeda. Pintu masuknya di mana? Pintu masuknya macam-macam di layanan. Ibu hamil, TB pasien, STI pasien, pasangan people living with HIV, pasangan dari kelompok berisiko tinggi. Mungkin ke depan kita bisa pikirkan emergency department, poliklinik rawat jalan, atau saya nggak tahu, donor darah. Donor darah selama ini kan sifatnya tertutup ya, tes HIV-nya tertutup. Nggak, artinya kalau ada hasil positif, apakah bisa diinformasikan, nanti mungkin bisa dikonfirm ya, apakah bisa dikonfirmasikan langsung ke pasien, saya kurang jelas, tapi rasanya kok tidak gitu. Nah, jadi ini juga mungkin perlu kita pikirkan ke depan, dan penekanan pada opt-out-nya. Nah, tadi saya sudah konfirmasi untuk ibu hamil sudah opt-out di regulasi di Kesga sudah opt-out. Artinya tidak perlu apa ya istilahnya ya, tidak perlu disampaikan satu-satu, disampaikan saja bahwa ada paket pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, ini dia, silahkan ibu, kalau ibu tidak mau menolak baru dia keluar dari tes. Tapi sepertinya di layanan tidak seperti itu, masih banyak teman-teman di layanan yang menjelaskan satu-satu, seperti ketika melakukan konseling VCT, dan itu membuat ibu-ibu hamil berpikir keras menerima layanan tes. Jadi kita sudah mulai mungkin harus memikirkan opt-out strategi ini secara lebih implementasi atau pelaksanaan di lapangan secara lebih tegas lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi bahan diskusi yang lebih baik. Terima kasih. Thank you for all speakers. Yang pertama saya akan persilakan untuk Prof. Prof, dari sudut pandang klinis nih dok, bagaimana sih sebenarnya strategi testing HIV yang ada sekarang ini? Dan kalau misalnya kita lihat dari pengalaman Prof, kira-kira ada rekom apa nih? Kalau kita misalnya pengen buat testing HIV menjadi lebih tinggi lagi, karena tadi kita lihat masih banyak gap yang harus kita isi ya untuk tes HIV. Dan kira-kira apa pandangan Prof terkait dengan test and treat, dok? Terima kasih. Silakan Prof. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita kan masih banyak memang melakukan tes di pelayanan kesehatan. Kita sudah dengar bahwa sebenarnya bisa juga dilakukan di community, bahkan juga bisa secara mandiri. Lay testing. Dan sebenarnya ini nggak hanya untuk HIV, banyak juga tes yang lain, diabetes mellitus, mungkin juga tes-tes yang lain juga berjalan. Nah, persoalannya adalah memang kita di layanan kesehatan itu menghadapi masalah yang lebih luas, lebih besar, tidak hanya khusus HIV, sehingga kadang-kadang petugas kesehatan mungkin memprioritaskan untuk membicarakan atau merekomendasikan hal-hal lain yang dilihat berdasarkan masalah pasien. Katakanlah dia jatuh, kemudian patah tulangnya, maka yang akan dibahas itu mengenai patah tulang, HIV-nya nggak akan pernah teringat pada waktu itu. Karena itu kesempatan untuk community testing dan lay testing ini saya rasa sesuatu yang bagus. Persoalannya adalah bagaimana
mutu kualitasnya perlu kita jaga. Jadi saya rasa banyak pilihan untuk self testing ini dan kita perlu tentu ada evidence base mana yang terbaik di antara itu. Yang kedua, masalah yang besar adalah tadi kita lihat dari angka-angka teman-teman di Bali dan juga di luar menghubungkan antara self testing atau community testing ini dengan tes konfirmasi. Banyak dilakukan tes tetapi tes konfirmasinya tidak dilakukan, berarti juga untuk kesempatan dapat ARV-nya itu rendah. Jadi barangkali kita perlu ada orang yang menghubungkan itu. Tentu teman-teman dari komunitas lebih tahu apakah namanya navigator atau apapun, sehingga tidak hanya tersebar dilakukan testing, karena kami juga ada pengalaman di penelitian kami bahwa yang testing banyak, tetapi yang datang untuk konfirmasi, apalagi yang dapat ARV itu sedikit sekali. Barangkali itu, terima kasih. Terima kasih. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita rangkum. Pertama, untuk meningkatkan testing, ada self testing ya dok ya. Kemudian tadi yang jadi gap adalah bagaimana dari hasil screening positif mengkonfirmasi sehingga akhirnya bisa mendapatkan terapi. Ya baik, teman-teman pasti punya pertanyaan cukup banyak sekali. Kita keep dulu. Kita akan lanjut ke panelis kedua. Ada Kak Juni. Kak, Jakarta kan udah tes and start nih Kak. Gimana nih Kak? Oke, terima kasih Dok Aul. Saya bercerita dulu ya. Sejak 5 tahun terakhir pemerintah DKI Jakarta sudah banyak melakukan strategi dan inovasi untuk merespon cepat epidemi HIV sehingga tujuan pengendalian HIV tersebut dapat dilaksanakan. Jadi di tahun 2016 DKI Jakarta sudah berkomitmen terhadap fast track di mana DKI Jakarta melakukan konsolidasi, melakukan roadmap, melakukan identifikasi terhadap kemitraan kerja, dan mengembangkan perangkat program. DKI Jakarta dengan berbagai upaya dan adaptasi kebijakan global maupun nasional telah dilakukan seperti test and start, terus partner notification, terus home based ARV service delivery, terus kita PrEP, terus kita ada HIV self testing. Jadi DKI Jakarta bukan saja hanya melihat regional, tetapi melihat bagaimana kebijakan-kebijakan global dan nasional ini bisa dimanfaatkan untuk DKI Jakarta sendiri. Dukungan regulasi memperkuat tes dan test and treat di DKI Jakarta. DKI Jakarta mengeluarkan regulasi, jadi dukungan pemerintah melalui surat edaran Kepala Dinas nomor 141 tentang akselerasi program HIV, dan di dalamnya adalah terkait tes and treat tersebut. Tapi sebelum tes and treat kami melakukan penyuluhan juga, yaitu penyuluhan HIV-nya, penyuluhan manfaat dari ARV, terus penyuluhan terkait pemeriksaan dari HIV itu sendiri. Nah, di sini kami melakukan penyuluhan bukan saja Dinas Kesehatan terhadap jajarannya ataupun LSM yang saat ini kami sangat banyak didukung oleh LSM, tetapi kami melibatkan dinas-dinas terkait baik dalam penyuluhan dan pemeriksaan. Jadi ada dinas pendidikan, misalnya dinas pendidikan, dinas sosial, dinas perhubungan, terus dinas ketenagakerjaan dan dinas-dinas lain yang memang kita libatkan bagaimana program HIV ini terhadap penanggulangannya bisa berjalan dengan baik. Dan kami mengembangkan aplikasi Sobat TB, ini barengan TB dengan HIV, di mana aplikasi ini untuk men-screening baik di sekolah-sekolah maupun di perusahaan-perusahaan maupun instansi-instansi, supaya nanti pada saat ditemukan faktor resiko terhadap HIV ini bisa di-refer ke layanan. Jadi kita bukan hanya di dalam gedung bergerak dalam penanggulangan, tetapi di luar gedung kita berperan besar dalam penanggulangan HIV itu sendiri. Nah, terkait pemeriksaan, di DKI Jakarta menerapkan kebijakan yang namanya test and treat all dan same day treatment, di mana kita ketahui bahwa test and treat itu adalah memberikan ARV ya, jadi tanpa melihat CD4. Terus untuk same day treatment kita sudah melakukan ini, kita
mulai dia pengobatan, didiagnosa sampai 7 hari kemudian. Jadi DKI Jakarta mengadop, langsung melakukan, langsung membuat regulasi yang ada sampai ke layanan. Dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya, untuk pemeriksaan, kita berinteraksi dengan program lainnya. Jadi bukan saja kita melakukan pemeriksaan kepada populasi kunci, tetapi populasi rentan lainnya, misalnya ibu hamil, terus pasien TB, terus pasien hepatitis. Setelah itu kami melakukan juga pemeriksaan kepada calon pengantin. Nah, calon pengantin ini kita mendapat dukungan dari pemerintah. Dikeluarkannya peraturan gubernur tahun nomor 185 tahun 2017, di mana setiap pengantin yang akan melakukan pernikahan di DKI Jakarta wajib melakukan pemeriksaan. Kalau misalnya tidak melakukan pemeriksaan, maka tidak akan keluar sertifikat layak nikahnya. Nah, ini kami lakukan sebagai bagian dari pencegahan kami terhadap penularan dari HIV itu sendiri. Terus terkait notifikasi pasangan. Notifikasi pasangan endingnya adalah pemeriksaan. Kita harus melakukan pemeriksaan, bukan sekedar menawarkan, bukan sekedar kita mengetahui siapa pasangannya, tetapi kita melakukan pemeriksaan. Dan yang kami lakukan pemeriksaan dari notifikasi pasangan ini ditemukan kurang lebih 20% HIV positif, sehingga sangat diperlukan notifikasi pasangan ini, begitu. Jadi ini terus-menerus kita lakukan, dan teman-teman layanan juga karena memiliki regulasi yang kami keluarkan, mereka mempunyai dasar untuk dapat menerapkan langkah-langkah dalam pemeriksaan ini. Nah, untuk testing kami di 2021 itu juga cukup luar biasa, 490 ribuan. Jadi kami berharap testing ini tetap digaungkan di mana saja, tidak melihat populasi kuncinya, tapi siapa saja dapat dilakukan pemeriksaan. Nah, untuk pengobatan sendiri, kami melakukan, tadi itu tes and treat yang itu pengobatannya, jadi salah menerapkan kebijakan. Nah, untuk pengobatan sendiri kami melakukan MMD juga, yaitu di mana dilakukan pengobatan itu lebih dari 1 bulan dan 3 bulan, dan ini sudah berjalan. Jadi kami melihat setiap ODIF yang melakukan terapi dengan stabil dan telah melaksanakan ARV 1 tahun, minimal 1 tahun, dan adherence-nya cukup baik, dan VL-nya undetect, ini kami lakukan MMD. Dan ini sudah berjalan sampai pelayanan. Nah, kami berharap semua kegiatan-kegiatan yang terkait penanggulangan yang sudah kami atur dalam regulasi ini berjalan dengan baik. Dan kami diuntungkan akses DKI Jakarta ini cukup mudah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Dan kami berharap juga untuk pengobatan ini seperti terapi obat TB juga kami lakukan untuk pasien-pasien ODIF yang terkonfirmasi TB, kami lakukan terapi TB. Untuk pasien-pasien yang belum terkonfirmasi, kami juga lakukan PTT, dan ini juga tertuang di dalam surat edaran Kepala Dinas nomor 121 tahun 2021. Jadi dengan pelaksanaan yang kami lakukan baik tes maupun pengobatan, ini sangat memperkuat kami karena adanya regulasi dan dukungan banyak pihak baik LSM dan mitra kerja, sehingga kolaborasi kerjasama yang baik bisa mempercepat penanggulangan HIV di DKI Jakarta. Demikian. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong. Keren sekali. Jadi kalau bisa kita lihat tadi, yang pertama yang bisa kita lihat adalah dimulai dari Fast Track 2016. Kemudian hal pentingnya adalah regulasi ya Kak. Ya Kak ya tadi ya. Adanya regulasi sehingga itu turun ke layanan menjadi lebih baik lagi. Oke. Pasti ada pertanyaan, tetap kita simpan. Kita akan lanjut ke Bang Daniel. Halo Bang Daniel. Di sini. Ya. Selamat siang. Bang, bisa didengar Bang pertanyaannya? Maksudnya bukan pertanyaannya, suara saya Bang. Pertanyaan belum. Oke Bang. Ini kan kalau kita lihat Spiritia melakukan self testing nih Bang, atau community based screening. Nah,
Bagaimana Bang tantangannya nih Bang di area kerjanya Abang nih tim Spiritia terkait dengan self testing tadi, dan kira-kira menurut Abang bisa nggak ini kalau di-expand ke tempat-tempat yang lain? Silakan Bang Daniel 5 menit, terima kasih. Ya, minta maaf, saya tidak bisa hadir di sana dan saya tidak tahu siapa saja yang menjadi panelis dan siapa saja yang menjadi peserta. Salam kenal, saya Daniel Maguari dari Yayasan Spiritia. Saya sudah hadir tadi dari jam 1 dan ada misinformasi, kelihatannya saya tidak terinformasikan kalau ini sangat tertunda sampai jam 3, tapi saya siap hadir karena ini sesi yang penting. Pertama saya memberitahu bahwasannya organisasi kami sudah memulai melakukan HIV self-screening. Saya mengatakan itu sebagai screening, bukan testing, karena kesepakatannya dengan Kementerian Kesehatan 2 tahun lalu, bahwasannya saat ini karena sebagai modeling di Indonesia, maka ini ditempatkan sebagai bagian daripada screening. Artinya bagian daripada program penjangkauan, sehingga hasil reaktif dari screening tersebut tidak menjadi R1 atau dalam VCT kalau ada 3 rapid test, maka dia tidak menjadi bagian daripada R1. Itu kesepakatannya untuk modeling ini. Jadi saat ini posisinya bukan HIV self-testing, tapi HIV self-screening. Sebagai informasi, dari Juli 2022 sampai sekarang bulan Oktober 2023, kami dari Yayasan Spiritia sudah melakukan HIV self-screening kepada sekitar 33.000 tes screening. Pada tahun ini saja sudah dilakukan screening dari Januari sampai Oktober kepada 27.972 orang, di mana 4%-nya reaktif, saya tidak boleh katakan positif, reaktif, 1.128. Kemudian dari total tersebut, 57% atau 644-nya melakukan konfirmasi reaktif ke VCT, dan 68% dari itu melakukan memulai treatment, ada 435 atau 68%. Sebagian dari 57% itu mungkin melakukan konfirmasi di tempat lain tanpa berkoordinasi dengan mitra Spiritia di lapangan. Fokus screening ini sementara adalah kepada MSM, TG, dan PIWID karena modelingnya disepakati tidak kepada semua populasi, tetapi dibatasi untuk tanggung jawab Spiritia adalah MSM, TG, dan PIWID. Kami bekerja di 116 kabupaten kota. Tahun depan target yang kami rancang untuk screening ini adalah 95.000 tes, tetap di 116 kabupaten kota. Nah itu catatan saya. Kemudian 2 pertanyaan tadi, pertama adalah di saat kita bicara tantangan, menurut saya sebetulnya HIV screening atau testing ini sebagai inovasi yang baik, karena ini adalah salah satu complementary, salah satu pilihan bagi orang yang tidak bersedia melakukan. Mohon maaf Bang Daniel, suaranya terputus. Umumnya melakukan testing kepada pasien rawat inap atau pasien keluhan yang melakukan berobat jalan, sehingga ada banyak orang tidak bersedia melakukan testing di puskesmas dan berbagai alasan. Nah, pendekatan dengan self screening ini kami menyebutnya SHM, ini HIV mandiri, itu program yang kami katakan, yang kami sepakati menjadi SHM, screening HIV mandiri. Ini membantu untuk menjangkau populasi atau orang-orang yang tidak bersedia melakukan VCT atau berbasis mobile atau pendekatan-pendekatan lain, sehingga ini menjadi tambahan pilihan. Itu membantu karena persyaratan orang yang melakukan screening dari total 33.000 tadi adalah minimal 6 bulan dia tidak pernah melakukan VCT, khususnya orang yang belum pernah, atau minimal dia 6 bulan tidak, dan dia tidak bersedia kembali melakukan tes VCT atau mobile VCT atau pendekatan lain, sehingga ini kami tawarkan.
Nah, tantangannya adalah masih ada sebagian high class, istilah saya, atau high educated people yang masih tidak tersentuh atau belum tersentuh dengan pendekatan yang belum komprehensif dalam sosialisasi dan promosi yang dilakukan. Kami melakukan pendekatan ini berbasis fisik. Ada yang dengan supply, juga berbasis web. Ini ternyata risiko dari banyak dan reagen yang atas, karena reagen kita masih didanai oleh Global Fund dan juga kemarin kita mendapat donasi dari PET dan juga sebagian dari PET. Tapi untuk saat ini sekarang dan Bang Daniel? Ya. Panitia, bagaimana mau kita skip atau kita lanjut ke panelis atau kita tunggu? Ya mungkin karena waktu kita coba akan lanjutkan Bang Daniel nanti setelah tim panelis. Tadi ada beberapa hal yang kita bisa tangkap. Yang pertama masalah self testing tadi karena mungkin sistem promosinya masih sangat baru sehingga memang yang high class tadi belum bisa terjangkau. Oke, baik kita ke panelis keempat ada Kak Anita. Kak, kan pada saat kita mengimplementasi notifikasi pasangan nih pasti ada nih Kak tantangannya nih Kak. Nah tantangannya nih apa nih? Dan kira-kira ada nggak rencana menggabungkan program notifikasi pasangan ini untuk salah satu program pencegahan untuk female sex worker? Silakan Kak Anita 5 menit. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Aul untuk pertanyaannya. Selama berproses dari 2019 sampai 2022 ini memang notifikasi pasangan masih menjadi piloting mungkin ya untuk terutama dari pasangan orang dengan HIV yang sebelumnya tidak dapat teridentifikasi jadi bisa teridentifikasi gitu. Nah, cukup dibanggakan sebelum kita bahas tantangannya mungkin ya. Cukup dibanggakan karena memang positivity rate yang bisa kita temukan adalah 24,4%. Di mana tadi yang di DKI Jakarta juga sudah 20% ya Bu. Jadi seolah-olah ini menjadi angin segar nih untuk kita bisa implementasikan di 34 provinsi. Meskipun sekarang implementasinya masih tetap berlangsung di Yayasan Spiritia sebagai PR-nya. Kita juga patut berbangga hati karena di sini sisi komunitasnya, pemberdayaan komunitasnya itu sangat berjalan dengan baik gitu. Nah tapi tantangan utamanya adalah ada pada di klien tersebut. Ketika klien indeks ini memiliki ketakutan untuk open status ke pasangan, takut kehilangan, takut ditinggal, atau justru mendapat kekerasan, itu menjadi tantangan terbesar untuk si petugas lapangan melakukan penjangkauan. Dan ketika pasangannya itu sendiri setelah dinotifikasi, ternyata dia malah lost contact. Karena ketidaksiapan mereka ketika dia harus mengikuti pengobatan seumur hidup dan ketika dia harus tahu status mungkin akan ada pengucilan dari sisi keluarga, itu menjadi tantangan utama kami. Nah, tantangan lainnya selain dari sisi klien adalah dari sisi mungkin geografis ya. Beberapa dari kabupaten kota yang sudah menjalankan notifikasi pasangan ini tentu memiliki kesulitan untuk mengidentifikasi pasangan dari yang mereka merantau misalkan. Jadi orang-orang yang merantau di luar kota sementara pasangannya di kabupaten, itu bagaimana mengintegrasikan pencatatan dan laporannya ketika harus merujuk si indeks pasien tersebut atau si indeks testing tersebut. Itu menjadi tantangan kedua dari sisi program. Dan dari sisi layanan kesehatan juga patut
mungkin bisa dikatakan integrasi pelaporan ketika pasien datang itu adalah pasien notifikasi pasangan atau dia adalah kasus baru. Karena banyak sekali kejadian ketika layanan itu melakukan notifikasi pasangan terhadap klien A, ternyata si klien A ini memiliki pasangan di kota B, itu akan dilakukan rujukannya di layanan kota B. Tapi pelaporannya jadi tidak masuk ke dalam notifikasi pasangan di kota A. Itu jadi satu mungkin masukan juga untuk Bapak Ibu yang hadir di sini ketika kita harus memikirkan integrasi sistem informasi kesehatan kita seperti apa sih baiknya di masa depan. Nah, kemudian itu untuk sisi dari program notifikasi pasangan. Tapi sebetulnya ada satu hal yang sering kali terlewat gitu dari teman-teman petugas lapangan ketika mereka harus melakukan screening kekerasan. Karena pasti banyak juga di antara pasangan-pasangan di sini, utamanya perempuan, itu memiliki resiko kekerasan yang cukup tinggi, tapi tidak teridentifikasi, sehingga dia memiliki ketakutan tersendiri untuk open status atau segala macam, dan itu membuat dia jadi disclosure-nya tuh sulit gitu kepada pasangannya, dan akhirnya itu akan menjadi satu tantangan tersendiri kebutuhan dia dari sisi kekerasan, mendapatkan kekerasan itu bagaimana caranya keluar dari siklus si kekerasan tersebut. Itu untuk tantangannya. Nah, sementara tadi untuk pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa, apakah ada kemungkinan rencana notifikasi pasangan ini diintegrasikan dengan FSW gitu, pekerja seks gitu. Untuk sekarang, kami dari Jaringan Indonesia Positif juga berkolaborasi dengan UNFPA dan IAC, sedang melakukan pilot project bagaimana melakukan pemodelan intimate partner transmission, terutama untuk pasangan pekerja seks perempuan. Nah, targetnya sendiri cukup spesifik, yaitu suami dari PSP, kemudian pacar, dan yang terakhir adalah pelanggan tetapnya. Pelanggan tetap dari pekerja seks tersebut. Nah, pilot project ini sudah ada hasil sementaranya. Aku sampaikan hasil sementara karena memang baru dimulai 2 atau 3 bulan ini, dan ternyata dari 6 kota yang menjadi pilot project kita sudah mendapatkan angka 164 pekerja seks, 257 itu sudah teridentifikasi dari pasangan, dan dari 257 itu 8 orangnya sudah melakukan screening HIV. Tadi yang disampaikan Bang Daniel ada screening OFT, itu kita melakukan di 8 orang. Dan dari 8 orang yang melakukan tes konfirmasi kelayanan itu hanya 4 orang. Jadi sosialisasi tentang HIV self screening, kemudian sosialisasi mengenai pentingnya notifikasi pasangan itu juga penting dilakukan di kalangan kelompok pekerja seks tersebut. Nah, itu untuk hasilnya sementara, dan rencananya di tahun 2023 ini kemungkinan kita akan melakukan ekspansi kurang lebih mungkin bisa dikonfirmasi juga ada Mbak Asti di sini, ada sekitar 64 kota kabupaten ya Mbak Asti untuk melakukan intimate partner transmission model ini di kelompok pekerja seks. Nah, tim pelaksananya sendiri masih sama, communities based gitu kan, ada peer educator, ada peer leader, di mana mereka juga yang akan melakukan penjangkauan dan melakukan pendekatan untuk melakukan testing HIV. Kira-kira itu Kaul. Terima kasih Kak Anita, terima kasihlah tepuk tangan. Oke, ada beberapa poin penting nih tadi, ada tantangan dari sisi pasien, ada loss to follow up juga, pasien di luar kota susah mencatat dan melapornya, dan kekerasan pada pasangan. Tapi menariknya ternyata ada angka-angka yang kita dapat dari pilot tadi ya Kak ya. Oke, untuk panelis berikutnya ada Kak Asti. Bang Daniel, mau dilanjutkan Bang yang tadi Bang? Saya kembali ke panitia, jika memang dibutuhkan saya untuk lanjutkan, saya lanjutkan, jika tidak ya saya mendengar saja. Bang Daniel mungkin bisa 2 menit Bang, karena waktu kita cukup terbatas. Silakan Bang Daniel. Terima kasih. Seperti saya katakan tadi, tantangan kita saat ini masih pada konfirmasi dari hasil reaktif kelayanan itu ada level pada 57%. Dan dari yang konfirmasi, yang start on treatment baru 68% dari total yang saya sebutkan tadi. Itu challenge kita, PR kita bagaimana improve intervensi
bisa kita lakukan. Kemudian PR selain itu adalah denial, karena ini belum menjadi program nasional, belum dikenal banyak orang, jadi masih ada sebagian orang yang reaktif dan denial terhadap hasil itu. Sehingga memang kualitas intervensi, penjelasan, sosialisasi, dan konseling, dan lain-lain perlu diperkuat. Kemudian harga, kami pernah melakukan pembelian ini, import, dan itu harganya di kisaran 70 ribuan, 80 ribuan, sehingga memang kalau ini menjadi program nasional, harga ini terlalu mahal. Karena test kits untuk VCT itu jauh lebih murah. Tapi saya percaya ini harga bisa ditekan, dan kita ada kebijakan nasional karena memang belum menjadi program nasional. Justru pekerjaan kami ini dan beberapa pihak, termasuk UNFPA dan semua pihak, perlu mewujudkan hasil untuk nanti menjadi bahasan, dianalisis, dan bagaimana kita bisa advokasi Kementerian Kesehatan untuk menjadikan ini menjadi kebijakan nasional, program nasional. Nah, artinya harus ada payung hukumnya, masuk dalam strategic plan-nya Kementerian Kesehatan, dan tentu harus mulai dibudgetkan. Dan ini salah satu cara pendekatan untuk normalisasi HIV. Menurut saya harapan sangat terbuka, karena ini juga ke depan harus kepada semua populasi, bukan hanya dibatasi populasi tertentu, coverage-nya bisa lebih luas, tetapi mungkin ini bukan seperti kayak tes diabetes, kolesterol, dan lain-lain, mungkin harus bertahap, karena fase normalisasi HIV juga kita sedang berproses. Memperkuat basis website itu atau permintaan non-physically akan membantu untuk me-reaching orang-orang yang sulit di-reaching menurut saya. Dan yang ke depan jika menjadi program nasional, maka screening ini harus menjadi testing. Kenapa? Karena sensitivity dan spesifisitasnya ini tinggi. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Daniel. Ada beberapa poin tadi, harga. Kalau kita membuat ini program nasional harusnya bisa jauh lebih murah lagi. Dan ini salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menormalisasi tes HIV di Indonesia. Baik, thanks Bang Daniel, kasih aplausnya. Dan sekarang kita ke Kak Asti. Kak Asti, bisa didengar ya Kak? Iya. Ya. Bisa sekali Kak. Kak, ini kan zaman semakin modern nih Kak. TV makin tipis, HP makin besar gitu ya. Dan kalau kita lihat nih virtual juga penjangkauan kita juga apakah bisa kita buat ke arah yang lebih modern Kak? Misalnya seperti virtual gitu. Nah, kira-kira ada pengalaman nggak Kak terkait itu? Dan ada nggak tantangan-tantangan kalau memang tadi pernah melakukan virtual gitu ya? Dan kira-kira kalau kita mau ke depannya melakukan virtual penjangkauan, ini kira-kira apa nih Kak hal-hal yang bisa kita lakukan? Terima kasih Kak Asti, silakan 5 menit Kak. Oke, terima kasih Bang Ol. Selamat sore kawan-kawan semua yang ada di Jakarta. Salam hangat dari Kota Ambon. Saya mau caveat dulu bahwa cerita saya nanti dalam waktu 5 menit ke depan adalah berdasarkan pengalaman UNFPA dalam periode terbatas, tepatnya pada saat pandemi COVID-19 ya, di mana kita akhirnya dipaksa memutar otak untuk tetap bisa menjalankan penjangkauan di tengah pembatasan sosial yang sangat ketat. Kalau soal pengalaman sendiri, mungkin Yayasan Spiritia, Bang Daniel, dan kawan-kawan punya pengalaman yang lebih panjang dengan kelompok laki-laki seks dengan laki-laki. Tapi yang saya akan ceritakan di sini adalah bagaimana kami dalam waktu singkat yang awalnya belum mempertimbangkan virtual outreach karena mempertimbangkan konteks pekerja seks di Indonesia maupun literasi digitalnya, akhirnya memutuskan untuk melakukan gitu karena memang nggak ada pilihan. Banyak lokasi ditutup waktu itu, banyak tempat-tempat hiburan ditutup, tamu juga terbatas pergerakannya. Dan ada banyak sekali penggerebekan maupun razia yang dilakukan sangat rutin sehingga membatasi banyak pekerja seks nggak bisa menjual jasa seksnya. Jadi dari masa pendek itulah kami belajar ya. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin bingung perannya kok UNFPA pernah melakukan virtual outreach untuk program pekerja seks perempuan. Nah ini konteksnya adalah pada saat ini di periode sebelumnya, pada saat UNFPA mendukung Kementerian Kesehatan untuk menjalankan program penjangkauan pekerja seks perempuan gitu ya. Sekarang UNFPA tidak lagi pelaksana tapi merupakan penyedia bantuan teknis untuk Indonesia AIDS Coalition masih pada program yang sama. Jadi saya cerita pengalaman kami di masa yang lalu ya kawan-kawan.
Dan kalau ditanya sama Kakak Ol tadi, apakah memungkinkan ya dengan dunia yang makin digital ini penjangkauan juga bisa beralih ke digital? Saya dengan pengalaman yang ada bilang memungkinkan, tapi sifatnya sebagai pelengkap ya. Kita dalam konteks Indonesia nampaknya belum siap untuk 100% berpindah pada online. Jadi selagi penjangkauan tatap muka tetap dibutuhkan karena ada banyak peran-peran di situ, ada peran pendampingan, edukasi, ada peran screening kekerasan, ada peran manajemen kasus sederhana sebelum akhirnya kawan-kawan yang terscreen atau sudah terdiagnosis HIV dialihkan atau dinavigasikan kepada peer support atau pendukung sebaya. Kita ada banyak peran gitu ya teman-teman untuk yang dengan konteks sekarang dan platform-platform ataupun sumber daya yang ada sekarang, kita masih sepertinya masih dalam kondisi sangat bertumpu pada penjangkauan tatap muka. Namun dari masa yang pendek itu kami juga belajar sebenarnya ada kesempatan. Makanya saya bilang sebagai pelengkap, virtual outreach ini untuk konteks penjangkauan pekerja seks perempuan sangat mungkin dikembangkan lebih lanjut dengan banyak pertimbangan dan banyak dukungan serta strategi khusus yang harus dikembangkan gitu ya teman-teman. Karena kami melihat bahkan sebelum pandemi sebenarnya efek penutupan lokalisasi di Indonesia yang berturut-turut tuh setelah Doli ditutup itu banyak sekali penutupan lokalisasi yang lain. Kawan-kawan pekerja seks banyak juga yang sudah beralih mencari tamu alternatifnya via online gitu ya. Nah tadi Kak Ol bertanya tentang tantangannya. Nah tantangannya ini yang kami pelajari, nanti saya akan bilang juga ya beberapa keberhasilan di masa yang lalu meskipun ini pendek, di masa yang pendek. Tapi kalau tantangan yang kami amati adalah yang pertama literasi penggunaan alat-alat digital dan platform-platform digital itu ternyata masih belum merata, terutama di antara pekerja seks perempuan maupun petugas penjangkaunya. Karena petugas penjangkau dalam program penjangkauan pekerja seks perempuan datang dari komunitas pekerja seks sendiri, mayoritasnya. Jadi kurang lebih kita bisa sama nih. Jadi yang fasih dengan literasi digital itu masih terbatas gitu ya. Dan selain itu kami juga melihat ada batasan yang ada tantangan yang lain, yaitu pemegang akun untuk micet, Twitter, apapun platform online yang dipakai untuk mencari tamu itu ternyata tidak semuanya dipegang oleh pekerja seks itu sendiri. Ada yang dipegang oleh maminya, meskipun fotonya foto perempuan ya, foto perempuan untuk menarik orang membeli. Tapi kemudian ada beberapa pengalaman yang punya akun ternyata bukan perempuan. Jadi ketika penjangkauan mau coba dilakukan juga karena yang pegang akun bukan sasaran, jadi akhirnya tidak sampai pada orang yang dituju. Kemudian ada isu juga tentang data privacy dan data security ya teman-teman. Kita tahu di negara kita ini masih menjadi isu besar dan ada resiko kita menempatkan kawan-kawan komunitas pekerja seks perempuan maupun kawan-kawan petugas penjangkau dalam resiko untuk terbuka gitu data security-nya dan kita tentu tidak menginginkan ini. Jadi privacy data maupun keamanan data ini merupakan isu besar yang menjadi tantangan juga. Kami juga mendapatkan 1-2 laporan yang menyebutkan bahwa kawan-kawan petugas penjangkau akhirnya mengalami harassment ya, seksual harassment atau pelecehan seksual waktu mereka menjangkau. Kasusnya mereka tidak dilecehkan oleh pekerja seks perempuan yang dijangkau, tapi oleh itu tadi orang-orang yang terlibat di balik akun yang menjual seks yang sebenarnya bukan pekerja seks perempuan langsungnya gitu ya. Jadi itu sebagian yang bisa saya ceritakan tentang tantangan dan memang masih ada ketakutan meskipun selama ini nggak pernah ada kejadian sampai dilaporkan atau dikasuskan ya teman-teman, tapi ada banyak kekhawatiran juga dari teman-teman pelaksana bahwa nanti pelaksanaan virtual outreach ini melanggar Undang-Undang ITE yang kita tahu beberapa pasalnya sangat bisa dimanipulasi gitu, sangat kita menyebutnya di Indonesia dengan pasal karet gitu ya. Jadi beberapa kawan jadi takut untuk melakukan virtual outreach karena ada konten-konten terkait seks di sana meskipun ini sebenarnya untuk edukasi gitu ya, untuk edukasi kesehatan. Jadi itu tantangan yang besar. Tantangan yang lain adalah
situasi kita secara umum di Indonesia ya, bahwa kita tahu kalau di negara maju mungkin virtual outreach akan lebih lancar karena lingkungannya lebih mendukung, dalam arti banyak support system yang juga tersedia online gitu ya. Jadi navigasi maupun link dari satu dukungan ke dukungan lainnya bisa cepat didapatkan. Juga angka stigma dan diskriminasi mungkin juga sudah jauh lebih rendah, sehingga kita tahu bahwa resiko kita kehilangan orang ketika kita sudah berhasil dapat nih jangkau secara virtual outreach, tapi karena masih tingginya stigma dan diskriminasi, jadi orang-orang ini bisa hilang pada saat dia dioper atau dihubungkan ke layanan tes maupun pengobatan gitu ya. Makanya ini juga menjadi pertimbangan kami bahwa di situasi di mana pengetahuan tentang hak asasi sendiri masih terbatas, belum semua komunitas mengetahui haknya. Sementara dalam beberapa tempat mungkin pelanggaran hak juga masih dilakukan. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh untuk bagaimana mempertahankan orang yang sudah berhasil dicapai lewat virtual outreach untuk sampai pada pengobatan. Karena kita tujuan akhirnya adalah pengobatan dan orang stay on treatment ya untuk pekerja seks perempuan ini. Jadi itu tantangannya Kak Ol, tapi juga di balik tantangan-tantangan ini ya, biar tidak stres dan frustasi mendengarkannya, sebenarnya juga ada kisah-kisah keberhasilan. Jadi kami waktu itu punya kasus-kasus, tidak banyak karena masanya cuma terbatas ya teman-teman, di saat memang pandeminya sangat-sangat kenceng, kita pembatasan sosialnya sangat-sangat restriktif di masa itu. Kita berhasil mendapatkan beberapa pekerja seks perempuan yang sampai di layanan tes gitu ya. Ini sangat-sangat membanggakan sebenarnya teman-teman. Mungkin dari angka belum seberapa, tapi kalau kita membayangkan effort atau upaya yang dilakukan dari bagaimana orang-orang ini dijangkau, nggak kenal sama sekali via online, dilakukan oleh peer leaders atau petugas penjangkau, murni via platform online, diskusi, edukasi, sampai akhirnya bisa janjian, bisa beneran datang untuk tes statis, tes di layanan kesehatan, dan mengetahui statusnya saat di layanan kesehatan itu tentu sangat-sangat membanggakan, dan itu adalah sebuah kisah keberhasilan. Di luar yang sampai ke layanan kesehatan, sebenarnya ada juga jauh lebih banyak engagement. Kita belum bisa hitung berapa yang sampai di layanan kesehatan, tapi kemudian banyak juga sebenarnya yang belum sampai, tapi kemudian engagement dengan petugas penjangkau atau peer leaders itu sudah terjadi gitu. Diskusi-diskusi, tanya jawab, edukasi, dan itu sebenarnya juga patut diapresiasi, dan kalau ini dikelola, distrategikan, direncanakan dengan baik, dengan didukung capacity building yang cukup, saya percaya ini juga sangat menjanjikan ke masa yang akan datang. Jadi kalau bisa saya simpulkan lagi, di balik tantangan yang ada sebenarnya kita juga punya kisah keberhasilan, tapi juga mungkin akan sangat berbeda sehingga nggak ada satu pendekatan yang pas buat semua. Karena beberapa daerah, beberapa budaya atau beberapa kota, distrik itu mungkin perlu pendekatan yang sangat-sangat spesifik atau tailor, disesuaikan ya teman-teman. Sebagai contoh, dari beberapa pelaksana, saya lupa ada angka yang pasti, tapi di satu periode pelaporan ada satu wilayah yang bisa melaporkan sampai dengan 500 keberhasilan virtual outreach. Sementara di wilayah yang lain kasus yang dilaporkan hanya sampai 5 ya. Jadi 5 dan 500 virtual outreach yang berhasil dilakukan. Jadi ada potensi, tapi juga saya pikir kita ini bukan latah, kemudian ayo kita laksanakan, tapi kemudian tetap mempertahankan dengan hati-hati, bukan mempertahankan, tetap merencanakan dengan hati-hati, mempertimbangkan konteks pekerja seks perempuan itu sendiri, mempertimbangkan lingkungannya, dan terutama juga keamanan mereka ya, karena kita prinsip utamanya adalah do no harm. Tapi sebagai salah satu tambahan untuk menambah opsi atau pilihan navigasi ke layanan tes dan pengobatan, saya pikir virtual outreach cukup menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Gitu ya teman-teman, dengan memastikan bahwa upaya-upaya membuat lingkungan yang mendukung, yang memenuhi hak seseorang, hak-hak asasi manusia, penurunan stigma dan diskriminasi, itu juga tetap sangat relevan untuk dilakukan lebih lanjut. Saya akan berhenti di sini dulu. Yang terakhir saya hanya ingin menekankan bahwa
belajar dari pengalaman kami juga sangat memungkinkan jika layanan virtual outreach ini langsung dihubungkan dengan bagaimana screening HIV misalnya yang disediakan secara online juga bisa langsung dilakukan. Oke, Kak Ol, untuk diskusi lebih lanjut saya akan standby, tapi saya kembalikan dulu pada Kak Ol. Terima kasih Kak Asti. Applause buat Kak Asti. Nah, banyak hal tadi ya kita lihat sebagai pelengkap, dan tadi ada beberapa tantangan yang pasti ada juga cerita suksesnya. Nah, saya lihat nih kawan-kawan sudah pada mau tunjuk tangan nih. Tenang dulu, saya tanya dulu ke panitia. Ada berapa waktu lagi Ibu Panitia? 5 menit lagi, berarti ada sekitar 2 sampai 3 penanya. Ya, 3, 2, 1, tunjuk tangan. Ternyata nggak ada ya, tadi saya kira banyak. Ada waktu 5 menit, siapa yang ingin bertanya, kita masih standby para panelis kita. Ya, Mas Gambit, silakan Mas Gambit. Pertanyaan berikutnya mungkin apabila ada silakan langsung standby. Ya silakan Mas. Oke, ya terima kasih. Nama saya Gambit dari PPH Unikat Atmajaya. Saya ingin bertanya sebenarnya lebih untuk klarifikasi, apakah ada pengaruh penurunan capaian tes HIV dengan meningkatnya screening HIV ini? Ya, kira-kira itu saja secara cepatnya. Ya. Terima kasih Mas Gambit. Sebelumnya ditujukan kepada siapa Mas? Apakah semua panelis atau ada yang fokus? Sebenarnya dari Dinas Kesehatan dan juga Bang Daniel. Bang Daniel. Ya, baik, Bang Daniel dan Kak Asti, ini Bang Gambit bertanya, apakah terjadi penurunan angka tes? Apa karena screeningnya naik nih? Silakan mau Kak Juni dulu, kemudian Bang Daniel. 1 menit Kak. Pertanyaannya, apakah ada penurunan? Apakah adanya penurunan tes HIV karena screeningnya naik? Kalau di DKI Jakarta, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk screening kita mengembangkan aplikasi TB, Sobat TB itu. Jadi screening itu, kalau misalnya screeningnya itu ada faktor resikonya, karena hasilnya bukan adalah misalnya HIV, tidak HIV, bukan demikian. Tetapi faktor resiko yang mendukung ke sana itu akan disampaikan untuk datang ke layanan. Sehingga tidak ada seperti yang ditanyakan, apakah dengan screening yang banyak maka testingnya sedikit, tidak ada perbedaan. Malahan kalau kita semakin banyak screening dan dia mendapatkan hasil bahwa dia akan di-refer bahwa dia perlu kelayanan, nah di sana maka testing akan tinggi. Kita berharap dengan screening banyak maka testing akan banyak. Demikian. Tapi untuk saat ini data yang kami dapatkan, kalau misalnya screeningnya semakin banyak dan dia di-refer, maka akan meningkatkan angka testing juga sesuai dengan hasil yang didapatkan yang bersangkutan ya. Apakah dia menuju ke faktor risiko HIV atau tidak. Demikian. Terima kasih Kak Asti. Bang Daniel. Pertanyaan sama Bang, apakah ada, ya silakan Bang. Ya terima kasih. Pertama menurut saya jumlah testing yang menurun dan jumlah temuan kasus yang menurun 2 tahun terakhir ini totally karena COVID. Karena tahun 2019 kalau tidak salah itu total temuan kasus ada di kisaran 50 sampai 60 ribu orang Indonesia. Tapi di 2020, 2021 itu menurun hanya di kisaran mungkin 30 ribuan. Saya lupa angkanya. Kementerian Kesehatan ada datanya. Tapi saya tahu di kisaran itu. Tentulah karena situasi COVID banyak orang tidak melakukan testing. Menurut saya dengan HIV screening ini pada level screening, jika ini berjalan dengan kuat justru positive rate akan meningkat dan temuan kasus akan meningkat. Kenapa? Jadi terjadi seleksi, jumlah testing bisa berkurang ke layanan karena orang yang datang ke testing sebagian sudah melalui screening, karena dia tidak reaktif dia menunda untuk melakukan pengecekan ulang, tapi karena dia reaktif dia melakukan konfirmasi. Artinya terjadi seleksi proses di mana akan lebih banyak temuan kasus positif dari hasil VCT karena ada pendekatan bridging daripada screening ini. Dan ini akan membantu temuan absolut baik kasus per tahunnya tentunya. Tetapi jika ini sudah menjadi publicly dan massal, dan kita tahu semakin hari
total absolut yang dites akan membuat percentage akan juga berkurang. Apalagi kalau high risk population sudah dijangkau, apakah itu juga high risk juga masih ada dari kalangan heteroseksual. Kalau itu sudah pada posisi high risk sudah mengetahui statusnya, tentu kan ada di middle dan low risk, maka positive rate akan menurun. Seperti saat ini MSMT-GP WIP dan sex worker rata-rata positive rate per semester itu sudah 5% atau di bawah 5%. Terima kasih. Terima kasih Bang Daniel atas responnya. Ya, pertanyaan kedua, yuk berhadiah kopi dan snack di sesi break. Silakan, Dr. Agus. Ini tadi itu tadi kan kata Pak Daniel mahal. Mengenai self testing pakai oral base mahal. Kenapa enggak kita coba seperti negara tetangga itu Vietnam, Thailand, juga di Filipina itu sudah memakai juga yang blood base. Mereka bisa memakai blood base kombinasi, jadi dia self testingnya itu tidak pakai oral base, pakai blood base juga. Jadi pakai yang rapid test biasa gitu. Itu pertanyaannya, makasih. Jadi tidak, ya pertama murah, sensitif. Sedangkan kita tahu yang oral base itu tidak sensitif. Udah mahal nggak sensitif. Dan ternyata kalau pernah ngobrol sama Denvik, udah nggak sensitif, ternyata itu oral base juga banyak kesalahannya. Mungkin nanti si Denvik bisa kasih pengalaman ya tuh. Nanti dia ceritain. Selain itu dia false negatifnya juga tinggi gitu, karena bukan gara-gara nggak sensitif aja, karena memang tetesan liur itu juga nggak gampang, ternyata bisa sampelnya juga tidak representatif gitu. Baik, Dok, berarti Dok pertanyaannya ke Bang Daniel ya Dok? Bang Daniel, silakan direspon Bang Daniel, ada 1 menit. Saya tahu di beberapa negara menggunakan fingerprint, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan lain-lain. Namun di Indonesia tidak diperbolehkan karena ada peraturan pemerintah yang melarang non-healthcare worker melakukan pengambilan sampel darah. Karena yang boleh mengambil tes untuk sampel darah hanya diperbolehkan tenaga kesehatan. Karena ini dilakukan pekerjaan oleh komunitas, maka tidak boleh yang mengambil medianya adalah darah. Makanya oral fluid hanya menjadi salah satu-satunya pada saat itu keputusan pendekatan yang dilakukan. Jika kebijakan bisa dirubah dengan blood test, kenapa tidak? Gitu ya, seperti yang dilakukan oleh, nah itu bicaranya adalah bagaimana kita membahas ini perubahan kebijakan dan kesepakatan dengan pemerintah kita. Dalam konteks false negative, kami tidak mengalami kasus yang tinggi, mungkin bisa berbeda di tempat lain, dan jangan lupa teknik pengambilan menjadi sangat penting, juga penyimpanan alat menjadi penting, ada banyak faktor yang harus kita perhatikan, tapi kami tidak mengalaminya. Tapi harga mahal iya, dan memang harus kita tekan, sangat. Terima kasih Bang Daniel, ada... Bang, itu kalau orang ngambil darah buat periksa gula bagaimana? Apakah itu melanggar aturan semua? Ya. Kan sama sebenarnya, setetes juga darahnya. Bang Daniel. Bukan ahli kebijakan. Ya, terkait pertanyaan itu mungkin Prof mau berbagi Bang? Terkait pertanyaan kedua tadi, lanjutan dari Dr. Agus. Silakan Prof. Ya, karena sebenarnya pemantauan gula darah mandiri itu udah sangat populer di Indonesia. Jadi pasien ambil sendiri lalu ngukur sendiri. Jadi ini sebenarnya barangkali kita perlu duduk bersama dengan teman-teman yang mengatur otoritas ini. Karena yang tidak dibolehkan itu adalah saya mengambil darah, saya bukan seorang petugas kesehatan dari orang lain, lalu melakukan pemeriksaan. Jadi ini harus di-clearkan barangkali. Terima kasih. Cukup menarik sekali. Terima kasih Prof. Ya, saya kira cukup jelas sekali dan kebetulan waktu kita sudah habis.
Ya, dan kita ada waktu sekitar 10 menit break. Silakan teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan silakan di-keep dulu, nanti bisa ditanyakan di sesi-sesi yang lainnya. Oke, sebentar, ada... Ada suaranya. 1 minute, sir, ya. Okay, sorry. I just heard one question about the price of HIV self-test. Yes. So I can share experience. I don't know in other country in the region when we register the HIV self-test have any some kind of regulatory issue because that also we experience in Vietnam with the HIV self-test without SRA, stringent regulatory approval, is quite difficult to register in the country like Vietnam. So that also the reason for the high price of the self-test. And we do know that blood-based self-test is much cheaper than the oral fluid-based, and except for the INSTI. Because INSTI, when we register in Vietnam, because they had to register the CE mark product, and that the price is much higher. So now is the reason, we have, one potential HIV self-test, that is the Check Now HIV self-test. They can, that from Abbott, they can offer with the price $1.5 per test. That's much cheaper. And also recently, I think, one product from China, that called the 1.4 HIV self-test. They offer with the price $1 per test only. Just for the information. And I just add for Thailand, since Thailand was mentioned, for INSTI and OraSure, OraQuick, both are registered and approved for self-use, so it doesn't have to be assisted self-testing anymore. Individual can buy the kits and then test it themselves. Okay. Thank you. Thank you. Jadi kalau kita lihat tadi masalah registrasi mungkin ada salah satu hal yang mungkin yang membuat harga menjadi tinggi. Nah, karena memang waktunya cukup mepet, teman-teman silakan ambil makanan coffee break-nya di luar yang telah disediakan dan bisa bawa masuk, dan kita persilakan kepada tim panelis untuk beristirahat. Terima kasih.